Kalau mau memperbanyak paparan di hasil penelitian, tentu saja teman-teman memperbanyak di ranah yang mulai dilakukan oleh teman-teman. Jadi mulai mendesain penelitian, kemudian melakukan penelitian dan membahas hasil penelitian itu malah justru yang lebih ditonjolkan. Jadi tonjolkan yang penting, tidak usah ditampilkan yang nggak penting ya. Jadi itulah apa namanya, bagaimana memprioritaskan hal-hal yang perlu ditampilkan pada laporan penelitian. Ya. Yang berikutnya tadi ya, ada kualitatif, kuantitatif, karena ini sering muncul istilah ini. Jadi kualitatif itu lebih ke yang observasi, kemudian survei gitu ya, kemudian kuesioner dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang kuantitatif itu yang teruji. Jadi ngujinya pakai apa gitu ya? Apakah ngujinya pakai simulasi, apakah ngujinya pakai prototipe program gitu ya? Apakah ada rumus yang digunakan, apakah ada algoritma yang digunakan, apakah variabelnya sudah tertentu, apakah parameternya dipilih dan lain sebagainya ya. Nah, itu kaitannya dengan data-data yang ada di kualitatif dan ada data-data yang di kuantitatif. Yang berikutnya tujuannya ya. Tujuannya itu kalau di dalam kualitatif lebih mengembangkan konsep gitu ya, kalau di kuantitatif lebih menguji teori. Tetapi lagi-lagi teman-teman bahwa pada prinsipnya kualitatif itu penelitian yang banyak dilakukan oleh teman-teman yang bidangnya adalah non eksak gitu ya. Sedangkan yang kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan oleh teman-teman yang bidangnya adalah eksak, termasuk di dalamnya adalah informatika. Nah, sampel. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan sampel yang digunakan untuk uji coba, memang idealnya harus melibatkan data yang banyak gitu ya. Sampel, ada populasi ya. Kalau populasi adalah jumlah data keseluruhan gitu. Kalau sampel umumnya adalah 30% daripada kondisi yang real gitu ya. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, ini kalau teman-teman non eksak itu wawancara misalkan ya. Jadi nilai kebenarannya itu lebih mengandalkan kejujuran responden. Ya, jadi peneliti melakukan wawancara, mencari data, di mana data tersebut diberikan oleh responden melalui kuesioner, melalui wawancara dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau penelitian yang kuantitatif bisa jadi mulainya dari situ juga, tetapi tidak hanya berhenti sampai kuesioner kemudian diolah datanya kemudian disajikan hasilnya, tidak, tetapi data-data yang tertarik di melalui kuesioner kemudian diolah kemudian menemukan apa. Nah, temuan-temuan dari pengolahan data yang ada di kuesioner itu kemudian menjadi pintu masuk dalam penelitian informatika. Misalkan ada wawancara awal, ada keluhan bahwa sisi informasi yang diterapkan selama ini belum menyajikan informasi yang akurat. Nah, berarti satu, dari hasil wawancara itu pengguna ada keluhan informasi yang dihasilkan nggak akurat. Yang berikutnya, informasi yang disajikan itu lama penyajiannya, jadi tidak cepat. Kemudian yang berikutnya, sisi informasi atau aplikasi itu kurang user friendly. Jadi antarmuka yang dibuat dalam aplikasi tersebut membingungkan. Jadi tidak mudah untuk bisa dipahami oleh pengguna misalnya. Nah, 3 hal itu kemudian jadi pintu masuk. Kok nggak akurat itu salahnya di mana? Nah, yang diteliti adalah salahnya di mana. Jadi apakah salahnya di rancangan basis datanya? Apakah salahnya di pre-processing datanya? Jadi data sebelum disimpan itu memang harus terseleksi terlebih dahulu dan lain sebagainya. Kalau lama itu salahnya di mana ya? Jadi keluhan-keluhan tadi itu kemudian kita jadikan bahan kita nelusur menurut sisi-sisi informatika yang kita pelajari ya. Jadi apakah itu ada masalah di basis datanya? Apakah itu ada masalah di proses bisnisnya? Alur proses sistemnya yang salah misalnya kayak kemudian
Kalau itu kurang user friendly, apakah itu masalah itu berarti interaksi manusia dan komputer ya? Apakah tata letak, misalnya tata letak atau layout antar mukanya itu nggak umum. Jadi kan misalkan kalau orang Jepang itu dari atas ke bawah gitu ya. Kalau kita orang Indonesia terbiasa kalau memperhatikan itu dari kiri ke kanan misalkan. Kalau orang Arab memperhatikan dari kanan ke kiri misalkan. Nah, budaya-budaya itu kan termasuk yang harus kita perhatikan ketika merancang sebuah sistem. Nah, seperti itu. Jadi itulah bedanya kalau orang sosial dan orang non sosial. Jadi kalau orang sosial bisa jadi wawancara, kuesioner sudah selesai gitu ya. Tapi kalau kita belum selesai, itu harus dijadikan, itu harus ditelusuri salahnya ada di mana gitu. Jadi terkadang ada beberapa mahasiswa informatika itu akhirnya terjebak gitu ya, terjebak model dia meneliti seperti orang manajemen misalkan ya, sehingga sisi-sisi informatikanya kurang tereksplorasi. Nah, ini kalau ada bangunan penelitian gitu ya, yang namanya penelitian dasar atau penelitian fundamental itu merupakan fondasi munculnya penelitian-penelitian terapan. Jadi temuan-temuan dalam penelitian dasar kemudian diterapkan untuk mensolusi permasalahan nyata di masyarakat misalkan. Nah, jadi ini adalah penelitian dasar dan penelitian terapan. Sehingga kalau ada hibah-hibah penelitian, tentu saja penelitian dasar atau penelitian fundamental itu biayanya lebih besar daripada penelitian yang terapan. Demikian juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian dasar tentu saja lebih lama daripada penelitian terapan. Oke, di sini saya perlihatkan apa sih bedanya antara penelitian D3 atau D4 dengan penelitian S1, dengan penelitian S2, dengan penelitian S3. Ya, jadi kalau yang diploma itu adalah tugas akhir, S1 itu skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Ya. Jadi level kontribusinya. Jadi kalau mahasiswa diploma itu targetnya adalah dia mempunyai kemampuan teknis, bisa bikin program gitu ya, bisa membuat instalasi jaringan misalkan dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa S1 menguji teori itu seperti ini, tidak hanya sekedar teori diterapkan. Nah, gitu ya, tidak hanya sekedar teori diterapkan, tetapi apa? Tetapi penerapan teori itu sudah tepat atau belum itu harus diukur. Ya, jadi misalkan menerapkan suatu metode gitu ya, melakukan suatu metode untuk deteksi, misalkan untuk deteksi pemalsuan gambar gitu misalkan ya. Nah, oke. Nah, dengan menggunakan algoritma tersebut itu berapa akurasi deteksinya? Orang yang lain menggunakan algoritma yang berbeda, deteksinya akurasinya berapa. Nah, kalau teman-teman menggunakan algoritma yang berbeda untuk sama-sama untuk deteksi pemalsuan gambar, itu apakah ada peningkatan? Kalaupun tidak ada peningkatan, tidak masalah, itu temuan ya. Jadi teman-teman jangan merasa gagal ketika menghitung performa penelitiannya ternyata prosentasenya jelek, itu jangan berkecil hati. Karena apa? Itu sebuah temuan gitu ya. Orang lain, peneliti lain bisa jadi melakukan hal yang sama tidak mendapatkan temuan yang seperti yang teman-teman temukan. Tesis atau penelitian S2 itu lebih mengembangkan teori. Jadi ada teori-teori yang ada itu adalah yang setopik untuk permasalahan yang serupa, kemudian diukur performanya. Jadi kalau tadi mahasiswa S1 tidak hanya sekedar menerapkan tetapi juga diuji performanya. Nah, kalau di mahasiswa S2 adalah lebih membandingkan antara algoritma yang satu dengan algoritma yang lain, teori satu dengan teori yang lain pada objek permasalahan yang sama. Nah, mana yang lebih bagus? Nah, hasilnya itu kemudian direkomendasikan ke mahasiswa S1. Nah, coba kamu sekarang terapkan, ukur ya. Nah, gitu. Nah, sedangkan mahasiswa D3 ditugasi oleh mahasiswa S1 buat programnya. Ya. Nah, mahasiswa S3 kenapa? Mahasiswa S3 adalah menemukan teori-teori baru. Nah, teori-teori baru yang ditemukan oleh mahasiswa S3 kemudian dibanding-bandingkan oleh mahasiswa S2. Oleh mahasiswa S2 mendapatkan performa terbaiknya. Nah, algoritma yang punya performa terbaik di suatu permasalahan, objek lingkup permasalahan tertentu, kemudian diberikan oleh mahasiswa S1, di mahasiswa S1 diminta untuk diterapkan dan diuji performanya, kemudian programnya dibuatkan oleh mahasiswa D3. Itu idealnya seperti itu.
ya. Tetapi kalau mahasiswa 1 kok punya talenta memprogram, itu luar biasa. Kalau mahasiswa S2 kok bisa memprogram, itu luar biasa. Itu bonus, ya, itu bonus. Nah, sekarang bentuk kontribusinya mahasiswa D3 bisa mengimplementasikan, ya. Kemudian mahasiswa S1 bisa mengimplementasikan tadi diterapkan, tetapi juga dinilai, tetapi juga diukur, tetapi juga diuji supaya apa? Bisa ngomentari. Ya, jadi tepat atau enggak atau algoritma itu digunakan, kalau enggak tepat kan ya enggak masalah toh. Itu bisa jadi masukan untuk peneliti berikutnya supaya dia mengantisipasi hal tersebut ya. Kemudian mahasiswa S2 bisa memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, kemudian untuk mahasiswa S3 bisa menemukan lagi peningkatan-peningkatan yang lebih signifikan. Nah, kalau untuk mahasiswa diploma itu setahu saya itu tidak diwajibkan untuk menulis makalah. Nah, sedangkan mahasiswa S1 setahu saya diwajibkan untuk menulis makalah selain laporan skripsinya ya. Jadi mahasiswa S1 itu ada aturan bahwa laporan hasil penelitian, kemudian makalah publikasi dari hasil penelitiannya itu minimal di-upload di repository kampus yang itu bisa diakses oleh Kemenristek-Dikti, sepertinya seperti itu ya. Jadi belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dihasilkan. Nah, hanya lokal, itu wajibnya lokal, tetapi yuk kita mendorong diri kita, yuk kita menyemangati, memacu diri kita. Kalau wajibnya lokal ya jangan lokal gitu ya. Jadi misalkan kalau sekarang cuma internal kampus ya jangan internal kampus. Jadi kita submit ke jurnal di luar kampus misalkan. Kita submit yuk yang secara nasional, misalkan kita submit tuh yang secara internasional, misalkan kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau yang tesis tentu saja levelnya internasional, minimal adalah seminar internasional, sedangkan untuk yang S3 bentuknya adalah jurnal dan jurnalnya harus jurnal internasional. Oke, nah sekarang supaya lebih jelas di sini ada contoh judul untuk mahasiswa diploma, kemudian sarjana, kemudian magister dan doktoral ya. Jadi misalkan di sini ada judul untuk yang diploma, pengembangan sistem informasi rumah makan Rindu Murah. Nah, coba ya teman-teman, apakah teman-teman masih menemukan judul-judul skripsi di prodi teman-teman itu yang mirip-mirip sama ini? Pengembangan sistem informasi rumah makan, pengembangan sistem informasi rumah sakit, gitu ya, pengembangan sistem informasi kampus, gitu ya, sistem informasi akademik, sistem informasi penjadwalan, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi penggajian, misalkan dan lain sebagainya. Masih ada nggak skripsi-skripsi yang mirip-mirip seperti ini? Contoh judulnya, jika iya, maka itu masuk ke dalam klasifikasi penelitian level diploma. Penerapan algoritma C45 untuk penentuan penerima beasiswa di suatu SMP gitu ya. Nah, kalau diploma nggak masalah karena targetnya dia bisa membuat ya. Jadi hasil akhirnya itu dia bisa terasah gitu skill secara teknisnya. Jadi dia bisa membuat program yaitu apa misalnya sistem informasi, yaitu apa misalkan untuk menyelesaikan bidang pendaftaran mahasiswa baru misalkan untuk informasi sirkulasi perpustakaan atau untuk aplikasi penentuan penerima beasiswa misalkan dan lain sebagainya. Oke, itu level diploma. Nah, sekarang coba teman-teman telusuri, masih adakah judul-judul skripsi di prodinya teman-teman yang mirip-mirip sama ini ya. Mungkin pada saat itu, mungkin pada era kakak-kakak kelas menulis, mungkin belum banyak yang meneliti seputar itu. Mungkin di Amikom, tetapi di luar sana itu bisa jadi sudah sangat banyak ya. Jadi oleh karena itu seperti yang saya sampaikan pekan kemarin bahwa kontribusi atau kedaluarsanya masalah itu ada masanya gitu ya. Teman-teman pernah nggak menemukan suatu judul itu yang cuma gonta-ganti institusinya aja.
Jadi ini misalnya SMP IT ABC, nanti SMP IT XYZ gitu ya. Kemudian SMA, kemudian SMA PQR gitu dan lain sebagainya. Jadi yang gonta-ganti itu cuma studi kasusnya gitu ya. Nah, kalau seperti itu kontribusinya kurang. Jadi esensi masalahnya kan sama, cuman beda tempat. Nah, jadi harapan saya teman-teman di sini tidak hanya sekedar beda tempat ya. Nah, kemudian mahasiswa S1 misalkan judul penelitiannya adalah perbandingan algoritma ABC dan DEF untuk deteksi kemiripan artikel. Ya. Sebenarnya judul ini lebih tepat ditindaklanjuti oleh mahasiswa S2. Tetapi kalau mahasiswa S1 mau ngambil seperti ini kan luar biasa. Ya, jadi teman-teman, yuk tengok lagi judul-judul kakak kelas. Jangan mau jadi follower ya. Kalau jadi follower itu pembandingnya banyak. Jadi ketika misalkan Mbak Hasna tuh ngangkat judul yang sebenarnya di prodinya Mbak Hasna sendiri sudah cukup banyak. Nah, tentu saja penguji itu kan akan membanding-bandingkan dengan hasil-hasil penelitian teman-teman kakak-kakak kelasnya. Kan nggak enak dibanding-bandingkan. Syukur-syukur kalau yang kita hasilkan jauh lebih signifikan, kalau enggak ya kan. Nah, oleh karena itu mumpung masih ada cukup waktu untuk bisa nyari-nyari, gali-gali masalah yang masalahnya itu unik gitu. Belum banyak orang yang mengangkat terkait hal itu gitu ya. Nah, yang kemudian adalah S2 dan S3 memodifikasi. Jadi algoritmanya tidak hanya diterapkan dan diukur, algoritmanya tidak hanya dibandingkan, misalkan algoritmanya itu dimodifikasi. Entah dimodifikasi, entah dikombinasi dan lain sebagainya ya. Jadi antara S1 dan S2 tadi kan objeknya sama. Sama-sama apa? Sama-sama deteksi kemiripan artikel. Jadi teman-teman, satu masalah itu sebenarnya bisa disolusi secara tim. Jadi ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S3 ya. Jadi itu sudah saya terapkan ketika membimbing mahasiswa. Ada satu tema penelitian, saya fokus di NLP, khususnya di analisis profiling. Saya share ke beberapa mahasiswa S1 dan beberapa mahasiswa S2 sehingga satu permasalahan itu menjadi sekian judul di S1 dan sekian judul di S2. Nah, penelitian yang memiliki kontribusi, seperti yang pekan lalu kita bahas, yang penelitian berkualitas adalah penelitian yang memiliki kontribusi. Kontribusi itu apa? Kontribusi itu novelty, kontribusi itu kebaruan, kontribusi itu keunikan ya, kontribusi itu peningkatan ya. Jadi jangan sampai apa yang kita teliti hasilnya itu nggak ada manfaatnya gitu ya. Bisa jadi memang menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan, tetapi bagi pengembangan pengetahuan apa kontribusinya. Nah, itu yang selalu perlu kita selalu introspeksi diri ya. Saya akan berkontribusi apa melalui penelitian ini. Ya, jadi di sini ada penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah. Oke, kalau judul ini diangkat sekarang, itu jadinya nggak ada kontribusinya. Tetapi pada saat algoritma genetika belum banyak orang yang meneliti, di masa lalu tentu saja judul ini menarik. Ya. Jadi teman-teman ketika menilai sesuatu tergantung konteks ya. Kalau itu dinilainya sekarang kontribusinya kurang nampak. Tetapi kalau ini diangkatnya adalah berapa tahun yang lalu, tentu saja ini punya kontribusi. Pada saat era algoritma genetika belum begitu berkembang gitu ya, di mana penjadwalan perkuliahan masih banyak yang manual misalkan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian supaya ada kontribusinya, perlu dipoles, perlu dipertajam. Jadi penerapan algoritma genetika misalkan berbasis suatu metode tertentu untuk penjadwalan mata kuliah. Jadi spesifik algoritma genetikanya itu berbasis apa ya gitu ya. Kemudian penerapan algoritma C45 untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Nah, ini sebenarnya banyak sekali apa namanya judul-judul yang serupa dengan ini. Jadi masalah tepat waktu itu sudah banyak orang meneliti. Algoritma C45 itu sudah banyak diterapkan. Ya, studi kasusnya di perguruan tinggi apapun tuh sudah banyak orang angkat. Nah, sekarang karena itu saat ini sudah umum,
pada saat beberapa tahun yang lalu mungkin ini masih heboh gitu ya. Nah, tapi kalau ini dinilainya sekarang itu kurang nampak kontribusinya. Nah, supaya kontribusinya lebih tereksplorasi, maka judulnya perlu dipertajam. Penerapan algoritma C45 dengan perhitungan entropi berbasis metode ABC untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, hanya penelitian dengan kontribusi kepengetahuan yang bisa menembus jurnal-jurnal internasional bereputasi ya. Jadi apalagi teman-teman ini kan teman kelas internasional ya. Nah, tentu saja grade-nya itu grade internasional ya. Sehingga besar harapan saya publikasinya tidak hanya nasional tetapi juga bisa teman-teman mendorong diri supaya bisa publikasi di level internasional. Syaratnya adalah bahwa yang teman-teman tulis itu adalah hasil penelitian. Ya, jadi bagaimana kita akan menulis paper kalau kita nggak melakukan penelitian, ya kan? Jadi hanya sebuah makalah, sebuah publikasi, sebuah paper itu hanya bisa kita tulis ketika kita sudah melakukan penelitian. Nah, hanya penelitian-penelitian yang berkualitas saja, hanya penelitian-penelitian yang menghadirkan kontribusi saja yang bisa tembus ke jurnal-jurnal internasional bereputasi. Ya, di sini ada beberapa judul, ada penandanya mana yang berkontribusi, mana yang tidak berkontribusi. Jadi teman-teman bisa cermati ya. Ini ada penerapan jaringan saraf untuk prediksi harga saham. Nah, mungkin pada saat beberapa tahun yang lalu ini masih bagus gitu ya. Tetapi sekarang perkembangan penelitian juga cukup pesat. Ini jadinya biasa aja. Nah, kemudian yang berikutnya pemilihan arsitektur jaringan pada jaringan saraf secara otomatis dengan menggunakan algoritma semut. Nah, yang nomor 2 pada saat ini masih bagus, tapi suatu saat ini sudah habis masanya, sehingga apa? Sehingga ini juga perlu untuk dipertajam lagi agar bisa berkontribusi ya. Jadi teman-teman, permasalahan itu kan berkembang ya. Hasil penelitian itu kan semakin dinamis gitu ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman menyusun judul, tahunya judul ini akan menghasilkan kontribusi atau tidak, harus tengok bagaimana perkembangan penelitian topik pada saat ini. Ya, sampai mana atau dia sudah menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa meyakinkan diri kita sendiri minimal bahwa penelitian yang akan saya lakukan itu akan bisa menargetkan kontribusi walaupun itu minor ya. Oke, sampai di sini ada yang mau dikonfirmasi teman-teman? Belum ada sih, Bu. Oke ya. Yang berikutnya, oke, teman-teman, yang paling susah untuk bisa dengan waktu cepat ditemukan itu apa? Masalah. Penelitian itu modalnya apa? Masalah. Kalau nggak ada masalah, bagaimana kita akan mulai penelitian? Ya, jadi teman-teman, mumpung sekarang masih punya cukup waktu, carilah masalah. Akan bermasalah kalau teman-teman nggak dapat masalah. Ya, jadi yang paling susah itu cari masalah, sehingga sangat bisa dipahami ketika mahasiswa kemudian sudah mentok terus nyari dosennya minta masalah. Jadi harusnya teman-teman jangan minta masalah, karena apa? Karena masalah itu akhirnya yang mencari solusi kan teman-teman. Nah, Pak, seharusnya masalah itu dihadirkan. Jadi teman-teman menelusuri paper sehingga bisa menjadi masalah ditemukan sendiri gitu. Jadi jangan sampai punya masalah karena dikasih orang lain gitu ya. Itu tentu saja nanti akhirnya kurang nyaman ketika mengerjakan penelitian tersebut ya. Jadi teman-teman gimana tuh cari masalah? Yuk, teman-teman ini adalah mahasiswa semester 5. Iya, Bu, 5. Oke, 5 ya. Oke, sukanya itu mata kuliah apa? Oh, ternyata saya suka e-commerce. Oke. Paling paham misalkan ya, paling tertarik itu ketika dosen jelaskan materi apa di mata kuliah e-commerce. Oh, ternyata ketika dosen menjelaskan materi tentang keamanan e-commerce. Nah,
keamanan e-commerce, ketika dosen menjelaskan materi keamanan e-commerce, di bagian mananya yang membuat tertarik? Oh, ternyata di bagian penjelasan kriptografi kunci simetri. Nah, sekarang digali lagi, bagaimana ya merancang kunci yang aman. Nah, sekarang aman. Aman itu kan sebenarnya masih global ya. Yuk coba ditelusuri. Aman itu parameternya apa saja. Nah, itu bisa semakin menspesifikan. Jadi misalkan, oh ternyata kriteria aman. Setiap peneliti itu ternyata kriteria amannya beda-beda. Nah, teman-teman akhirnya mengambil kriteria aman yang mana. Oke, mengapa itu yang diprioritaskan oleh teman-teman untuk diuji keamanannya? Nah, itu kan apa? Bagaimana kita melangkah akhirnya bisa mendapatkan masalah yang lebih spesifik ya. Jadi bisa karena suka suatu perkuliahan, kemudian lebih dispesifikkan lagi, oh suka pada pokok bahasan tertentu, oh dispesifikkan lagi di pokok bahasan itu di sub pokok bahasan yang mana ya. Nah, kemudian dari situ ditelusuri lagi sampai akhirnya muncul pertanyaan penelitian. Jadi titik-titik yang perlu teman-teman capai adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian apa ya yang itu menarik untuk dicari jawabannya melalui penelitian ya. Jadi teman-teman ketika melakukan penelitian itu kan selalu diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, melalui penelitian ini pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab ya. Jadi penelitian teman-teman itu dikatakan menarik ketika apa? Ketika orang itu untuk mendapatkan informasi jawaban harus nunggu dulu penelitian teman-teman selesai. Kalau penelitian teman-teman belum selesai ya jawabannya belum ada. Oleh karena itu tidak mungkin akan terjadi suatu kesimpulan kok terlalu umum. Ya, jadi coba cek ya di laporan-laporan skripsi kakak-kakak kelas ada nggak rumusan masalah dengan kesimpulan nggak nyambung misalkan ya, atau bisa jadi rumusannya terlalu sederhana sehingga sebenarnya tanpa adanya penelitian ini dia sudah bisa terjawab. Baca buku aja sebentar tahu kok jawabannya. Jadi bagaimana menerapkan algoritma ABC. Nah, bagaimana menerapkan algoritma ABC tentu saja di buku ada. Nggak usah nunggu penelitian teman-teman selesai sudah dapat jawabannya. Nah, oleh karena itu yang namanya pertanyaan penelitian itu harus spesifik ya. Jadi pertanyaannya jangan basa-basi. Jadi pertanyaan basa-basi itu pertanyaan yang dengan mudahnya bisa dijawab asalkan kita mau membaca. Ya, tetapi kalau pertanyaan yang sungguh-sungguh pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang jawabannya bisa disajikan ketika penelitian ini selesai. Oke, teman-teman biasakan ya, biasakan menangkap ide, menangkap inspirasi itu dengan cara mencoret-coret. Ya, jadi ide, inspirasi itu kan sering kita mencari-cari nggak ketemu gitu kan. Tetapi ketika kita tanpa disangka-sangka inspirasi lewat gitu ya. Nah, oleh karena itu biasakan segala hal yang kemudian ada di benak kita itu entah ditulis, entah dicoret-coret di kertas, entah digambar, digambarnya misalnya pakai mind map dan lain sebagainya. Supaya itu tuh sebenarnya membantu kita untuk melokalisir permasalahan. Nah, misalkan gini ya, topik penelitiannya terkait pengolahan citra. Oke, pengolahan citra itu misalkan membutuhkan ekstraksi objek. Nah, ekstraksinya itu dasarnya apa? Apakah dasarnya adalah komposisi warna? Apakah dasarnya adalah penghilangan background misalkan? Apakah ada fitur-fitur yang diunggulkan gitu ya? Misalkan apa? Ketika kita ada image image pengenalan sidik jari gitu misalkan. Nah, pola sidik jari itu ada nggak sih pola-pola kuncinya gitu misalkan ya? Atau gini, ketika ada citra wajah, oke, kemudian kita akan olah untuk bisa mengidentifikasikan itu gambar senyum, itu gambar datar, itu gambar marah, itu gambar kaget, itu gambar jijik, atau itu gambar sedih. Nah, di wajah ini titik-titik identitasnya di mana sih?
Misalkan tarian bibir misalkan, atau apa ketika mata itu sudut-sudutnya ke bawah gitu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika pakai jilbab? Oke, bagaimana kalau ditutupin masker? Nah, katanya mata itu jendela dunia gitu ya. Katanya sorot mata itu juga akan bisa mewakili apakah di balik masker itu dia sedang tersenyum, di balik masker itu dia sedang manyun dan lain sebagainya. Nah, itu coba sekarang teman-teman kenali kekuatan teman-teman sendiri ya, kenali minat teman-teman sendiri, sejauh mana orang sudah pernah meneliti. Oh, ternyata sudah pernah ada orang ya nggak masalah. Dia menelitinya pendekatannya pakai apa? Oke. Oh, pendekatannya sama, pakai komposisi warna. Dia pendekatan komposisi warna pakai algoritma apa? Oh, sama algoritmanya. Oke, datasetnya sama nggak? Bisa jadi datasetnya berbeda. Misalkan dataset yang kita punya adalah dataset Asia misalkan. Atau Asia lebih dispesifikan lagi. Misalkan Indonesia bagian barat atau Indonesia teman-teman dari Indonesia Timur misalkan atau Indonesia tengah dan lain sebagainya. Itu kan punya kekhasan ya. Jadi kadang kita sulit untuk mengungkapkan tetapi memang khas gitu, memang khas. Misalkan kalau teman-teman yang dari Aceh agak ke Arab-Araban wajahnya misalkan dan lain sebagainya ya. Nah, itu tentu saja bagus untuk diteliti. Nah, sekarang kriteria persoalan penelitian. Jadi yang pertama yang selalu ditanya adalah novelty-nya apa sih? Jadi walaupun minor, usahakan ada novelty-nya ya. Jadi gini, supaya apa? Supaya kita tuh pede. Pede itu penting loh ya. Jadi kalau kita pede, kita nyaman, kita melakukan penelitian itu dengan hati riang gembira begitu ya. Karena apa? Karena kita nggak minder gitu. Bagaimana supaya kita nggak minder? Ya, silakan identifikasi perbedaan sebanyak-banyaknya. Penelitian yang bagus adalah penelitian yang fokus, spesifik. Fokus spesifik itu tidak menjanjikan yang besar. Analisis pengembangan sistem informasi sirkulasi perpustakaan. Oh, gede itu. Yang namanya sistem, itu kan elemennya banyak. Semuanya mau diurusin. Sisi informasi itu kan banyak. Semuanya mau diurusin. Terus yang mau diukur performa apanya. Nah, bingung kan? Nah, oleh karena itu lebih dipecah-pecah lagi. Hindari duplikasi. Ya, jadi misalkan Mbak Alvina meneliti. Saya ngikutin penelitiannya Mbak Alvina. Mbak Alvina menghasilkan ABC, saya juga menghasilkan ABC. Terus apa bedanya? Kalau saya jadi kalau melakukan penelitian nggak ada bedanya, itu namanya menduplikasi. Ngulangi aja, mereplikasi lagi aja itu namanya. Oke. Kemudian tren. Nah, misal tren itu penting ya, karena apa? Karena itu salah satu penyumbang ketertarikan. Jadi misalkan sekarang trennya apa? Sekarang trennya adalah COVID. Sekarang tren COVID di ranah apa? Di vaksinasi. Oke. Apanya yang mau diteliti? Yang mau diteliti adalah sentimennya misalkan. Misalkan terkait vaksinasi, terkait pelaksanaan vaksinasi misalkan, masyarakat di suatu daerah tertentu itu beropininya bagaimana sih? Apakah dia beropini positif? Apakah dia beropini negatif? Ataukah dia acuh-acuh aja, netral aja ya? Kemudian ketersediaan data ya. Jadi teman-teman selain tantangannya kalau penelitian tuh kita belum bisa mulai penelitian kalau kita belum dapat masalah ya. Jadi penelitian bisa nggak mulai karena masalahnya nggak jelas gitu ya. Kita sendiri nggak pede dengan masalah. Jadi ketika masalah diada-adakan itu kan jadi kesannya kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu ya. Nah, oke. Yang pertama adalah masalah, yang kedua itu data. Jadi data itu penting. Jadi terkadang kita sulit untuk bisa mendapatkan data. Oleh karena itu, teman-teman perlu untuk membuka relasi sebanyak-banyaknya ya. Jadi terkadang kita bisa mendapatkan data karena relasi atau komunitas. Kita bisa mendapatkan informasi dari komunitas-komunitas yang ada, misalkan dataset yang sifatnya terbuka di mana saja ya. Nah, berapa banyak orang yang sudah melakukan penelitian menggunakan dataset yang sama, misalkan
Semakin banyak orang melakukan penelitian dengan dataset yang sama, maka dataset tersebut mempunyai bisa dipercaya gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan pendadaran hasil penelitian juga akan ditanya datasetnya dari mana, datasetnya bisa dipercaya atau enggak, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, bagaimana data-data itu masuk ke dataset ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian metode. Ya, jadi metode apa yang digunakan? Mengapa metode itu yang digunakan? Pertimbangannya apa? Jadi penting untuk ada dasar pertimbangan. Pertimbangannya jangan pribadi ya. Oh, karena saya tahunya metodenya itu. Oh, metode itu gampang dipahami, nggak boleh yang seperti itu. Nah, yang kemudian kaitannya dengan konteks. Nah, jadi penting untuk memperhatikan konteks problemnya. Jadi bisa jadi suatu permasalahan itu bagi teman-teman itu masih jadi masalah, tapi bagi orang lain sudah nggak masalah itu. Nah, itu perlu untuk diperjelas ya. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai sebenarnya masalah itu sudah tersolusi loh, kok masih diangkat lagi ya. Di satu sisi bisa jadi belum tahu kalau sudah ada solusinya, tetapi bisa jadi masih ada celah yang masih bisa dikembangkan dan lain sebagainya. Ya, jadi lagi-lagi teman-teman perlu memperkuat kemampuan literasinya ya. Jadi mulai dari cari masalah, mulai dari nyusun proposal, kemudian melakukan penelitian, kemudian membahas hasil, kemudian menyusun laporan, itu tuh kemampuan membaca itu selalu dibutuhkan ya. Jadi kemampuan literasi, jadi mulai dari sebelum penelitian sampai penelitian itu selesai, teman-teman harus terus mengupdate hasil-hasil penelitian yang serupa. Kemudian ketersediaan dana. Nah, apakah penelitian tersebut membutuhkan dana yang besar misalkan? Teman-teman akan menggunakan sumber dananya dari mana? Apakah ada instansi akan memberikan hibah gitu dan lain sebagainya. Bahan atau peralatan apakah sudah tersedia? Apakah nanti ada instansi atau teman yang meminjami dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya waktu. Saya sering menyemangati teman-teman mahasiswa, usahakan ya penelitiannya 4 bulan selesai. 4 bulan selesai. Jadi 1 semester, di awal semester itu sudah tersusun proposalnya. Jadi sebenarnya proposal itu tidak disusun mulainya ketika daftar judul, tapi mulai sekarang bahkan pada saat teman-teman mengikuti riset metodologi itu sudah mulai nyusun proposal. Sehingga Sehingga ketika resmi nanti di semester 6 atau 7 teman-teman ngambil skripsi, itu sebenarnya proposalnya sudah ready. Ya, jadi bukan mencuri start, tapi yang memang memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga Sehingga kemudian 4 bulan itu jadi penelitian informal sudah dilakukan, penelitian formalnya 4 bulan selesai, kemudian sebelum berakhirnya semester teman-teman sudah bisa menyajikan hasilnya, sudah bisa mempertanggungjawabkan di seminar skripsi, ujian skripsi, sehingga teman-teman perlu untuk membuat roadmap dengan waktu yang tepat. Ya, saya pernah sampaikan kapan mau wisuda, setelah itu maju lagi kapan mau yudisium, setelah itu maju lagi, bukan mundur ya, maju lagi. Kapan mau ujian skripsi, maju lagi. Kapan selesai nyusun laporan skripsi, maju lagi. Kapan skripsinya sudah harus selesai, maju lagi, dan lain sebagainya ya. Jadi jangan sampai akhirnya panik ketika temannya sudah berprogres gitu ya. Jadi teman-teman yang bisa mengantarkan kesuksesan teman-teman tentu saja kuncinya kedisiplinan ya. Manajemen waktunya harus bagus, manajemen resikonya juga harus bagus. Ya. Jadi ini ada beberapa checklist yang diperuntukkan bagi peneliti. Nah, dalam hal ini saya memposisikan teman-teman itu sebagai peneliti. Apakah masalahnya ini benar-benar penting? Ya, apakah masalah ini sangat menarik untuk orang lain? Penting loh masalah ini menarik bagi tim penguji. Ya,
Jangan sampai pengujinya itu bisa bikin pertanyaan tanpa harus membaca laporan teman-teman. Nah, itu menyakitkan. Saya nggak usah baca laporannya Mbak Hasna yang sekian ratus halaman itu, saya bisa membuat pertanyaan. Ya, tetapi kalau saya bisa membuat pertanyaan, setelah saya membaca laporannya Mbak Hasna, berarti laporannya Mbak Hasna itu menarik, penelitiannya menarik. Apakah masalah yang dipilih adalah masalah yang nyata, atau sekedar dibuat-buat seagar seolah-olah ada masalah? Apakah masalah memiliki keaslian dan kreativitas? Jadi inovasinya itu nampak gitu ya. Kemudian apakah saya sebagai peneliti dapat mencari solusinya? Apakah saya sebagai peneliti dapat menformulasikan tesis atau asumsi awal sebelum penelitian ini saya mulai dari dalam bentuk yang bisa diuji. Jadi nanti hipotesis yang saya susun itu nantinya akan teruji di dalam penelitian ini. Apakah saya akan belajar sesuatu yang baru dari masalah ini? Ya, sebenarnya gini ya, kita menjanjikan bahwa penelitian kita itu nanti menghasilkan pengetahuan yang baru. Ya, baru itu relatif ya. Ada peningkatan itu berarti ada yang baru karena sebelumnya nilainya berbeda dengan yang sekarang. Nah, dengan kita bisa memberikan sumbangan pengetahuan, berarti kita belajar banyak hal dari penelitian yang kita lakukan ya. Apakah saya memahami hubungan dari masalah ini dengan permasalahan yang lebih luas? Teman-teman harus sadar posisi ya. Jadi perlu tahu posisi orang-orang di sekitar kita. Perlu tahu posisi peneliti-peneliti sebelum kita ketika dia meneliti topik yang sama dengan kita. Apa yang dia teliti? Masalahnya apa saja, bagaimana dia meneliti, hasilnya seperti apa. Nah, itu perlu dipetakan supaya apa? Supaya kita bisa lebih mempertegas posisi kita ada di mana. Apakah saya dapat memilih sampel sehingga dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas? Maksudnya adalah gini, apakah hasil penelitian teman-teman itu betul karena kebetulan? Kebetulan datanya minim misalkan ya, kebetulan sampelnya nggak memadai. Nah, kalau itu saya tambah datanya, maka nilainya akan berubah atau tetap sama. Ya, jadi jangan sampai teman-teman itu bagus karena kebetulan. Jangan sampai teman-teman itu betul karena kebetulan. Tapi memang sudah dipersiapkan dengan banyak skenario. Dapatkah seseorang mengulangi penelitian saya? Kalau saya melakukan penelitian kemudian Mas Labib mengulangi dan hasilnya sama, berarti apa yang saya teliti, apa yang saya lakukan itu sudah betul. Saya jujur. Karena apa? Karena orang bisa mengulangi penelitian saya dengan hasil yang sama, berarti tidak ada yang saya tutup-tutupi dalam saya menyajikan hasil. Apakah ada penelitian yang menutup-nutupi? Banyak. Terkadang peneliti itu ingin dinilai dia berhasil kan. Jadi seolah-olah hasilnya bagus gitu. Nah, hasilnya bagus itu bisa ditelusur nggak? Apakah memang alurnya seperti itu? Atau sebenarnya tidak seperti itu? Apakah datanya yang digunakan memang itu? Atau sebenarnya sudah diubah, sudah ditambah, misalkan ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman sebagai seorang peneliti itu harus kritis ya. Jangan mudah percaya ya. Sehingga perlu untuk menelusuri gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi melalui suatu paper, jangan serta-merta kita mengamini apa yang ditulis oleh penulis tersebut, tetapi kita perlu telusuri yang lainnya. Apakah metode yang diusulkan dapat memberikan informasi yang saya butuhkan? Oke. Pernah nggak membaca laporan skripsi atau pernah nggak membaca makalah yang sebenarnya teori yang disampaikan itu basa-basi. Maksudnya antara teori sama hasilnya itu nggak nyambung. Pernah nggak teman-teman itu ada sanksi gitu ya, ada meragukan apa betul ya metodenya itu yang digunakan? Baik bacaan loh ya, kan kita nggak lihat sebenarnya apa yang dia lakukan ya. Jadi perlu kita cross check dengan cara kita, kan nggak mungkin kan misalnya saya bilang Mas Fadel bohong ya, yang meneliti ada yang dimanipulasi ya, kan saya nggak mungkin. Itu kan nggak beretika kalau saya nuduh Mas Fadil nggak jujur ya. Tetapi kita perlu untuk
kita perlu pengujian ulang gitu. Misal kita bisa nggak Mas Fadil saya pinjam datasetnya, misalkan ya. Nah, biasanya peneliti itu senang kok. Peneliti itu senang ketika penelitian kita kemudian dihidupkan kembali, dilanjutkan kembali oleh peneliti yang lain. Nah, tapi kalau misalkan untuk mendapatkan datasetnya saja susah dan lain sebagainya, ya tentu saja itu butuh energi lagi bagi kita untuk bisa meyakinkan apakah itu betul atau tidak. Apakah penelitian dan penerapan hasil-hasilnya berguna? Oke, bisa jadi yang teman-teman lakukan tidak bisa langsung serta-merta diimplementasikan, ya. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta diukur nilai kebermanfaatannya, ya. Tetapi kita harus bisa menjelaskan dalam ranah yang lebih sempit lagi. Misalkan ya, hasil penelitiannya Mbak Friska itu bermanfaat untuk tahapan apa lagi sih? Ya, jadi kita tidak bicara pada tataran masalah yang ada di masyarakat ya, tetapi masalah yang pada tataran di suatu topik penelitian. Misalkan kita neliti di tahapan text preprocessing, itu kita neliti di masalah filtering, misalkan ya, kita akan remove kata-kata yang dianggap tidak penting di suatu bahasa tertentu. Nah, ketika kita meremove, kemudian kita akan melakukan stemming atau menentukan kata dasar. Nah, hasil tadi, hasil hasil penerapan algoritma untuk meremove kata atau term itu performanya gimana ya? Signifikan nggak toh pada saat itu menjadi data masukan di proses stemming? Oh, ternyata masih ada kata-kata yang harusnya kebuang kok nggak ikut kebuang. Oh, ternyata ada kata-kata yang penting ikut kebuang. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau sudah mulai meneliti, itu kebermanfaatannya itu bisa jadi tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Tetapi apa yang kita hasilkan itu mempermudah tahapan berikutnya, apalagi ya di rangkaian proses pada topik yang sama ini. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, hipotesa tidak harus terbukti positifnya. Maksudnya hipotesa tidak selalu kemudian terbukti dengan adanya nilai-nilai peningkatan misalkan, tetapi jikalau itu nanti akhirnya tidak terbukti atau performanya malah justru turun, maka jangan berkecil hati, kita sikapi bahwa itu temuan, ya. Jadi jika hasil dari pengujian penelitian menunjukkan bahwa hasilnya sebaliknya, kita menargetkan naik ternyata turun, maka fakta tersebut malah merupakan temuan yang sangat berharga. Jadi apa? Jadi kemudian kita kan bisa bahas, mengapa bisa demikian ya? Langkah-langkah di algoritma di bagian mana ya yang berkontribusi terhadap hasil ini? Ya, jadi teman-teman, misalkan ya modifikasi algoritma ABC dengan XYZ untuk peningkatan prediksi, misalkan ya. Kalau ternyata tidak meningkat, judulnya diganti. Ya, judulnya yang diganti. Jadi jangan teman-teman terus kemudian terbebani ganti judul lagi. Oh ya, jangan. Ya, jadi suatu hal bukan hal yang memalukan ya, bukan aib ketika teman-teman harus ganti judul. Ya, jadi pilih mau judulnya diganti atau penelitiannya yang harus dilanjutkan dan kita membutuhkan waktu yang akan lebih panjang lagi. Yang perlu disesuaikan rumusan bisa jadi harus diganti, kemudian batasan dan tujuan serta manfaat. Jadi kalau saya membimbing mahasiswa, saya beri waktu tertentu sampai kapan dia harus menyelesaikan proposal. Oke? Jadi kemudian dia sudah bisa mulai melakukan penelitian. Jika nanti hasilnya penelitian sama dengan rencana penelitian, itu luar biasa. Jika tidak, supaya tidak mulai dari nol lagi, maka bab satunya kan yang perlu disesuaikan. Ya, jadi kita harus bisa berdamai dengan diri kita ya. Kita harus mensikapi itu dengan positif ya. Jadi jangan sampai kemudian malah menghilang karena stres, karena berasumsi kita gagal dalam penelitian ini.
Oke, teman-teman, yang diharapkan dari tugas akhir satu adalah relevansi. Relevansi itu apa? Teman-teman ini dari BCI ya. Satu kelas ini kan konsentrasinya beda-beda kan ya. Nah, skripsi yang diangkat itu seharusnya relevan dengan konsentrasinya. Itu idealnya. Nah, misalkan nanti teman-teman, oh ternyata sama pengelola boleh itu, nggak relevan misalkan. Atau, oh ternyata lolos, nggak ketahuan, jadi nggak relevan. Itu kan sebenarnya hanya apa ya, kebahagiaan semu ya. Kebahagiaan semu itu adalah apa ya, kebahagiaan sesaat gitu. Pada saat jangka pendek ini, ya menggembirakan. Tapi suatu saat teman-teman pengen S2. Nah, pengelola kemudian menilai transkripnya, dilihat. Ini S1-nya prodinya apa, konsentrasinya apa, judul skripsinya apa. Kok nggak nyambung ya? Kemudian penilai tersebut akan apa berasumsi bahwa wah calon mahasiswa S2-nya ini sepertinya tidak bisa mengenali apa ranah bidang ilmu yang sesuai dengan konsentrasinya. Ya, jadi teman-teman jangan mikirnya jangka pendek ya, tapi mikirnya ke depannya. Jadi masih banyak apa kepentingan-kepentingan, keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan yang akhirnya apa itu hasil rekognisi dari masa lampau. Nah, salah satunya adalah relevansi dari penelitian yang dilakukan oleh teman-teman. Misalkan dia konsentrasinya jaringan, misalkan topik penelitian yang diangkat multimedia, oh nggak nyambung tuh, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah keaslian. Jadi walaupun bisa dikatakan kontribusinya minor gitu ya, walaupun misalkan kompleksitasnya juga tidak begitu mendalam, tapi itu asli loh. Itu asli idenya teman-teman sendiri. Tidak memplagiat, ya, tidak mencuri atau apa melakukan hal-hal yang tidak beretika gitu. Itu asli novelty dari teman-teman ya. Nanti bisa dicek teman-teman melakukan penelitian di tahun berapa gitu ya. Misalkan nanti ada orang yang mengklaim bahwa kok sama dengan yang saya lakukan, cek aja itu yang mengklaim tahun berapa gitu ya. Kalau yang mengklaim itu adalah tahun setelah teman-teman, tentu saja teman-teman apa kemunculannya lebih awal daripada yang mereka. Kemudian signifikan itu tadi ya teman-teman bahwa hasilnya harus terukur ya. Jadi harus terukur, kemudian apa? Ada nilai-nilai kuantitatif yang dihadirkan di penelitian ini gitu ya. Jadi tidak hanya cepat, akurat, efektif, efisien, gampang banget ngomong efektif, efisien. Itu batasannya apa gitu ya. Nah, kemudian ya tidak plagiat, disajikan dengan jelas. Orang mudah dipahamkan terhadap suatu informasi, apalagi hasil pengujian, ketika itu disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, ya, daripada dijejali narasi yang demikian panjang. Tetapi jangan pula teman-teman hanya menyajikan tabel dan grafik tanpa ada penjelasannya. Nah, itu nggak boleh juga. Nah, kemudian dipresentasikan secara konsisten. Laporan skripsi itu ada berapa bab ya? Bab 1, 2, sekitar 4 hingga 5 bab. Nah, 4 dari bab 1 sampai bab penutup itu harus ada benang merahnya. Ya, jangan sampai bab 1-nya ngomongin apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya apa, tidak nyambung. Nah, itu ya. Jadi penting untuk memperhatikan benang merah. Ya. Sama halnya dengan itu, apa copy paste itu harus dihindari. Biasakan kita menyusun kalimat dalam bentuk parafrase ya, di mana tetap harus dilengkapi oleh rujukan bersumber dari mana secara lengkap. Kemudian pemahaman yang jelas terhadap topik. Nah, apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman sajikan, apa yang teman-teman pertanggungjawabkan, usahakan karena teman-teman menguasai terhadap itu. Ya, sekarang masih cukup punya waktu. Silahkan tetapkan topik apa yang akan diangkat.
Apakah kalau saya ngangkat topik itu saya harus mulai belajar banyak, bahkan dari nol? Usahakan jangan. Tetapi teman-teman sudah mungkin punya pengalaman, mungkin pernah membantu melakukan penelitian serupa sebelumnya, misalkan dengan dosennya dan lain sebagainya. Jadi usahakan memang topik-topik itu topik-topik yang memang sesuai minat gitu ya, sesuai dengan kompetensinya. Jadi jangan sampai terpaksa gitu ya. Kalau terpaksa itu kan susah untuk memahami. Nah, oleh karena itu supaya teman-teman juga menguasai apa yang dilakukan, maka harus yang teman-teman punya modal. Modal itu tidak harus selalu uang ya. Modal itu termasuk pengetahuan. Jadi teman-teman punya dasar pengetahuan terhadap permasalahan tersebut, nah itu jadi modal. Modal itu tidak hanya dana, modal itu tidak hanya waktu, tapi modal itu juga pengetahuan yang teman-teman miliki. Mampu menangani referensi dan kutipan. Oke, jadi teman-teman mampu menelusuri pustaka-pustaka yang dijadikan referensi pada penelitian ini. Referensi-referensi itu harus dirujuk. Teman-teman tahu bagaimana cara merujuknya, bagaimana cara mensitasinya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada beberapa metode yang digunakan untuk mensitasi. Nanti teman-teman coba perhatikan di buku panduan skripsi yang ditetapkan oleh pengelola ya, menggunakan metode sitasi seperti apa. Kemudian mampu memenuhi tenggat waktu. Nah, itu tadi. Makanya saya tadi minta teman-teman bikin roadmap ya, teman-teman bikin rencana jadwal penelitian. Nah, itu ya. Yuk mulai dari sekarang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Perbedaan target S1, S2, dan S3. Ya, ini ada targetnya. Nah, yang menarik adalah gini, teman-teman, apapun penelitiannya, penelitian S1, S2, atau S3, penelitian itu sebenarnya tim ya. Teman-teman kan nggak sendirian kan sebenarnya menelitinya. Dengan siapa? Ya dengan dosen pembimbingnya, ya kan? Nah, dengan dosen pembimbingnya, oleh karena itu sangat penting untuk bisa menjaga silaturahmi akademik dengan dosen pembimbingnya ya. Nah, kalau S1 itu mahasiswanya itu punya peran 60%, pembimbingnya punya peran 40% ya. Jadi hampir berimbang. Sedangkan mahasiswa S2 itu lebih mandiri, dia punya peran 80%, pembimbingnya 20%. Nah, laki-laki kalau untuk yang S3 itu jauh lebih mandiri lagi. Bahkan untuk kuliah S3 itu beberapa tidak ada kuliah teori atau klasikal ya, tetapi langsung praktek penelitian. Nah, ini 90% versus 10%. Nah, bobot ilmiahnya di sini dikatakan rendah sampai sedang. Nah, kalau minimal itu misalkan sedang ya jangan sedang. Jadi yuk usahakan kita bisa mendorong gitu ya. Jadi menuju tinggi supaya apa? Supaya teman-teman tuh sekalian persiapan S2 gitu ya. Jadi teman-teman sekalian persiapan untuk S2. Yang berikutnya ini jumlah rumusan masalah ya. Jadi jumlah rumusan masalah itu kan daftar pertanyaan penelitian ya. Mahasiswa S1 umumnya 1 hingga 2 pertanyaan di bagian rumusan masalah. S2 itu S1, untuk S2 itu minimal 3, untuk S3 lebih dari 3 ya. Nah, siapa yang bisa membimbing ya? Jadi siapa yang bisa membimbing mahasiswa S1? Tentu saja dosen-dosen minimal bergelar S2. Ya, jadi kalau dosennya juga lulusan S1, tentu saja seharusnya nggak layak bimbing S1, ya kan? Nah, demikian juga untuk tesis itu minimal dosennya adalah seorang doktor, kemudian atau dia lulusan S2 tetapi mempunyai pengalaman yang mungkin pengalamannya spesifik atau pengalamannya langka, tidak banyak orang yang mempunyai pengalaman yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian S2 dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang disertasi ini adalah minimal dibimbing oleh seorang profesor atau seorang dokter yang mempunyai pengalaman dalam meneliti dalam jam terbang yang cukup tinggi. Nah, penemuan-penemuan hal baru. Nah, kalau di S1 itu, karena S1 itu kan belajar meneliti ya, sehingga tidak harus ada hal barunya. Tetapi gini, kalau tidak diharuskan ada hal barunya,
ya tetap diusahakan ya, ada. Karena apa? Kita nggak tahu nanti kepentingan berikutnya. Jadi masa depan teman-teman, misalkan suatu saat mau jadi dosen gitu ya, suatu saat pengen jadi dosen, nah dilihat dia skripsinya apa sih. Nah, karena kalau seorang dosen kan dituntut dia harus bisa neliti, ya kan? Nah, demikian juga untuk yang S2 dan S3. Nah, ini jumlah rujukan dalam daftar pustaka S1 itu 20 minimal, di S2 itu minimal 40, di S3 itu minimal 60. Nah, coba teman-teman targetkan ya, satu hari baca berapa paper. Sehingga apa? Kalau itu dikerjakan setiap harinya, ya, satu hari satu paper, ketika teman-teman selesai menyusun laporan skripsi, jangankan 20 ya, jangankan 40, jangankan 60, tentu teman-teman bukan suatu hal yang berat. Jadi sesuatu yang dicicil, sesuatu yang rutin secara periodik itu berprogres, tentu saja lebih ringan menjalaninya daripada nunggu entar esok baru kemudian bingung sendiri karena banyak hal yang harus dilakukan dalam waktu yang singkat. Ya, jadi teman-teman hindari plagiat ya. Jadi plagiat itu sebenarnya kegiatan apa sih? Plagiat itu mencuri atau menggunakan ide atau hasil kerangka berpikir orang lain kemudian diakui sebagai milik sendiri. Itu nggak boleh ya. Kemudian menggunakan karya peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman itu menulis suatu pernyataan tanpa dilengkapi sitasi, maka pembaca itu berasumsi bahwa itu temuan teman-teman sendiri. Padahal teman-teman bisa nulis itu karena hasil membaca dari hasil penelitian orang lain kan. Walaupun itu kalimatnya parafrase karena kalimat ditulis dengan gaya bahasa sendiri. Nah, walaupun ditulis dengan gaya bahasa sendiri, tentu tetap harus mengapresiasi, tetap harus berterima kasih pada si pemiliknya dengan cara menuliskan sitasi di belakang kalimat parafrase ya. Kemudian nah, ini melakukan pencurian pustaka. Melakukan pencurian pustaka itu begini. Kita menuliskan suatu kalimat atau suatu gambar atau suatu rumus atau suatu tabel atau suatu gambar, kemudian kita sertakan sitasinya. Padahal kita belum pernah membaca sama sekali referensi yang kita tuliskan sitasinya itu. Itu namanya pencurian pustaka. Ya, jadi seolah-olah kita mensitasi banyak, tetapi ternyata tidak semuanya kita baca. Nah, itu termasuk kategori pencurian pustaka. Nah, kemudian penyajian gagasan suatu produk baru dan asli yang berasal dari sumber yang sudah ada. Nah, ini sama ya. Kita mengadopsi, katakan kita adopsi. Kita mengadopsi dari mana? Nah, gitu ya. Jadi kita mengembangkan, kita mengadopsi, kemudian kita menerapkan dan lain sebagainya harus disebutkan secara jelas itu aslinya yang mana gitu ya. Nah, ini beberapa tool yang bisa teman-teman gunakan untuk mengecek tingkat plagiasi. Nah, teman-teman, yang bisa melindungi teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Oleh karena itu, dibiasakan yuk mulai dari gini. Sebelum teman-teman mensubmit laporan tugas, jangankan skripsi ya, laporan tugas aja, laporan tugas suatu mata kuliah, sebelum disubmit, teman-teman cek tingkat plagiasinya. Ya, yang bisa ditolerir itu kurang dari 20%. Ya, kurang dari 20%. Jikalau itu lebih dari 20%, maka sistemnya akan memberitahu sekian persen itu kesamaannya ada di sini dengan dokumennya siapa. Berikutnya berapa persen dari dokumennya siapa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemudian yang sudah tertandai bahwa itu sama dengan dokumen orang lain, kita susun parafrasenya. Jangan lupa tuliskan sitasinya. Nah, yuk kita biasakan. Kita biasakan jujur. Jadi sebelum kita mensubmit apapun itu, entah tingkatannya adalah tugas kuliah, apalagi nanti laporan penelitian, apalagi itu nanti publikasi ilmiah, maka sebelum kita submit, maka kita harus peduli untuk mengecek kemiripannya. Nah, bisa jadi kita tuh nggak niat loh, nggak sengaja, tidak punya niatan jelek untuk mencuri.
Tetapi apa teman-teman? Bisa jadi kita kurang teliti ya, bisa jadi kita menulis parafrasenya kurang baik gitu ya, sehingga parafrase yang kita tulis masih punya kemiripan terhadap apa namanya dokumen aslinya ya. Jadi parafrase itu maksudnya yang maksud sama tetapi dituangkan dengan gaya bahasa yang berbeda. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi walaupun tidak setiap dosen mungkin ya mewajibkan cek plagiasi, tetapi teman-teman tanpa perlu disuruh, yuk kita mulai latihan, kita mengkondisikan diri kita untuk selalu berhati-hati. Sebelum kita submit sesuatu, usahakan yang kita submit itu aman ya. Masalah kualitas isinya itu nanti masalah yang kedua, tetapi minimal yang pertama adalah itu aman, dari sisi etika itu aman. Saya khawatir ketika teman-teman mensubmit makalah ke suatu jurnal atau ke suatu seminar, mungkin ada beberapa pengelola itu yang kemudian tidak melakukan review secara lengkap sehingga teman-teman langsung keterima. Ya, itu juga salah satu contoh kebahagiaan sesaat ya. Jadi submit sesuatu tanpa ada catatan langsung keterima, atau ada catatan pun sepertinya formalitas itu cuma redaksional misalkan ya, tidak sesuai template dan lain sebagainya, tetapi di masalah similarity dia nggak cek gitu ya, di masalah kualitas nggak dicek gitu. Kalau kemudian teman-teman terus bangga, oh aku punya publikasi loh, ya tapi entah dulu publikasinya itu aman nggak ya, suatu saat Mas Fadel jadi tokoh publik gitu akan diterusur gitu. Misalnya Mas Fadel jadi seorang figur yang diteladani oleh masyarakat gitu. Kemudian orang itu kan ada aja kan yang nggak suka. Mungkin lebih banyak yang nggak suka daripada suka ketika lihat orang sukses. Kemudian dicari-cari tuh dulunya gimana sih rekam jejaknya. Nah itu loh, itu yang butuh kehati-hatian dari diri kita. Jadi kita perlu peduli terhadap apa yang kita lakukan. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Semoga saya bisa membantu.